Pemuda ini bernama Will. Hari-harinya ia bekerja sebagai tukang pel di Massachusetts Institute of Technology atau kita biasa sebut MIT, salah satu universitas teknologi terbaik di dunia. Hari itu, Profesor Gerald, seorang matematikawan, mengumumkan pada mahasiswanya bahwa siapa saja yang bisa memecahkan soal matematika yang ada di dinding kampus, maka ia akan memberikan hadiah spesial. Bahkan, namanya akan terpampang di buku tahunan MIT. Hingga suatu hari, saat Will melihat soal-soal itu, ia pun berhasil memecahkan soal tersebut. Yang membuat profesor tercengang dengan cara pemecahan yang ditulis oleh Will. Dan keesokan harinya, dengan wajah yang sangat ceria, Profesor Gerald mengadakan pertemuan untuk mencari siapa mahasiswa yang telah memecahkan soal tersebut. Namun sayang, dari sekian banyak mahasiswanya, ternyata bukan mereka yang telah memecahkan soal itu. Sebenarnya Will ini adalah anak yang sangat jenius. Ia gemar sekali menggali pengetahuannya dengan membaca buku. Namun ia tak mau memanfaatkan kejeniusannya untuk menjadi orang sukses dan lebih memilih jadi anak berandalan yang kerjaannya hanya nongkrong, nyuri, kerja serabutan. Bahkan suatu hari Will dan ketiga temannya terlibat aksi perkelahian hingga Will tak sengaja memukul polisi yang tengah melerai mereka. Akibat dari aksinya itu, akhirnya Will pun menjalani sidang yang akan diadakan Sabtu depan. Malam harinya, untuk menenangkan hati, Will dan ketiga sahabatnya pun pergi ke sebuah klub khusus untuk anak Harvard. Di sana, salah satu sahabat Will, yaitu Chucky, mencoba mendekati gadis-gadis Harvard dengan mengaku bahwa dirinya telah mengambil jurusan sejarah. Mendadak seorang datang dan menanyakan masalah sejarah hingga revolusi perang ekonomi yang membuat Chucky kesulitan menjawabnya. Beruntung, Will segera menjawab semua pertanyaannya tersebut dan memperingatkan si pria sombong itu untuk tidak sok pintar di depan wanita dengan mengklaim sebuah teori yang ada di buku sebagai pemikirannya sendiri. Sikap dan kejeniusan Will itu ternyata membuat seorang perempuan yang bernama Skylar tertarik padanya. Bahkan sebelum pergi, ia sempat memberikan nomor teleponnya kepada Will. Keesokan harinya, saat Will kembali bekerja, lagi-lagi ia iseng memecahkan soal matematika yang ada di dinding. Ternyata aksinya itu dilihat langsung oleh sang Profesor Gerald, yang membuat Will ketakutan dan langsung kabur. Melihat jawaban yang ditulis Will, Profesor pun segera mencari keberadaan Will dengan mendatangi kantor building and ground di kampusnya. Di sana Profesor mendapatkan info jika Will tengah berada di sebuah pengadilan atas kasusnya kemarin. Tanpa didampingi pengacara, Will pun berusaha membela dirinya sendiri. Bahkan saking pinternya Will hafal dengan semua pasal yang dibacakan oleh hakim. Di sana Profesor pun tahu jika Will hanyalah pemuda berandalan dengan banyak catatan kriminal yang membuatnya berakhir dengan dipenjara. Namun setelah melihat kejeniusan Will, sang profesor pun bersedia menjamin kebebasan Will dengan dua syarat, yaitu Will harus membantu profesor memecahkan soal-soal matematika dan menjalankan terapi. Pengerjaan soal matematika berjalan dengan lancar. Will dan Profesor melakukan itu dengan sangat mudah. Bahkan Will juga bisa memecahkan soal matematika tersulit yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun selama hampir 2 tahun. Kejeniusan Will membuat sang profesor semakin kagum dan bersemangat membantu Will menjadi seseorang yang sukses. Namun saat memulai terapinya, Will yang pada dasarnya emang nakal, jahil tapi jenius, ia pun selalu mempermalukan para terapisnya, hingga membuat profesor terpaksa meminta bantuan teman sekamarnya saat mereka berkuliah dulu,
yaitu Dr. Sean, seorang dokter sekaligus dosen psikologi di salah satu universitas. Profesor pun menceritakan sosok Will yang memiliki kepintaran seperti Ramanujan, ahli matematika yang berasal dari India. Namun profesor tak mengerti kenapa Will ini tak mau memanfaatkan kejeniusan tersebut. Maka dari itu, profesor membutuhkan seseorang yang bisa mendekati Will seperti Dr. Sean. Hingga keesokan harinya, di pertemuan pertama mereka dengan kejeniusannya, Will mengomentari lukisan buatan Dr. Sean yang menggambarkan dirinya sendiri. Di mana di lukisan itu, Dr. Sean tampak terlihat ketakutan karena terombang-ambing oleh sebuah masalah. Dan saat Will mengatakan, "Mungkin kau menikahi orang yang salah," setelah melihat sikap Will, Dr. Sean lalu mengetahui bahwa ada hal besar yang disembunyikan oleh Will, hingga ia membentuk tembok yang sangat sulit ditembus oleh siapapun. Hingga keesokan harinya, saat Will kembali datang, Dr. Sean langsung mengajaknya ke sebuah danau. Di sana Dr. Sean menceritakan bahwa tidak semua hal bisa disimpulkan hanya dengan membaca sebuah buku atau melihat lukisan aja. Mungkin jika Dr. Sean bertanya soal cinta, Will akan menjawab berdasarkan buku kisah cinta yang ia baca. Namun ia tak bisa merasakan apa itu cinta sebenarnya. Meskipun Will merupakan anak jenius, Dr. Sean yakin bahwa Will tak pernah memiliki hubungan dengan seseorang karena Will sendiri terlalu takut untuk melangkah. Ia takut untuk membuka diri dan takut percaya pada orang lain. Mendengar kata-kata Dr. Sean, Will pun mencoba memberanikan diri untuk memulai hubungan dengan Skylar. Hari itu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Dan keesokan harinya, saat Will kembali bertemu dengan Dr. Sean, Will tak mengucapkan sepatah kata pun hingga waktu terapis habis. Dr. Sean sengaja melakukan ini untuk melatih Will agar ia bisa memulai membuka diri. Dan benar saja, di pertemuan selanjutnya, Will mulai mencoba menceritakan tentang Skylar, wanita cantik, pintar, dan sempurna bagi Will. Namun, ia terlalu takut jika suatu saat nanti Will akan merusak kesempurnaannya. Mendengar itu, Dr. Sean mengatakan bahwa di dunia ini tak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu akan datang jika masing-masing dari mereka bisa saling mengerti. Dan Will tak akan pernah merasakan itu jika ia tak pernah mencobanya. Lagi-lagi perkataan Dr. Sean membuat hati Will mulai terbuka. Setelah sesinya selesai, Will pun segera menemui Skylar dan meminta maaf karena setelah kencan kemarin, Will tiba-tiba menghilang. Untuk menebus kesalahannya, Will pun mengajak Skylar menonton pertunjukan balap anjing. Di sana, Skylar menanyakan perihal latar belakang Will, termasuk keluarganya. Karena Skylar ingin sekali mengenal keluarga Will. Will yang aslinya anak yatim piatu pun terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa ia memiliki 12 kakak laki-laki yang sekarang tinggal bersamanya. Namun, Will mengaku bahwa ia belum siap mengenalkannya dengan keluarganya. Dan sebagai gantinya, Will pun mengenalkan Skylar pada ketiga sahabatnya. Rupanya meskipun Will mencoba menjalani hubungan dengan Skylar, namun ia masih tak bisa terbuka akan kondisi dan masa lalunya kepada Skylar. Di sana, Will pun tak berhenti memandangi wajah Skylar yang tampak bahagia. Keesokan harinya, Dr. Sean mengatakan pada Profesor Gerald bahwa mental Will belum siap untuk melangkah ke masa depan. Sekarang apapun usaha profesor untuk membantu kesuksesan Will, semuanya akan percuma jika Will belum menemukan jati dirinya.
Terbukti saat profesor mengatur wawancara Will bersama perusahaan McNeil, Will malah menyuruh Chucky untuk menggantikannya, yang membuat ketiga orang ini terkejut dengan tingkah Chucky yang sangat berbeda dengan apa yang diceritakan profesor. Dan suatu hari, Skylar memberitahu Will bahwa ia akan segera pindah ke California untuk melanjutkan kuliahnya. Di sana, Skylar meminta Will untuk ikut bersamanya. Namun, alih-alih ikut ke California, Will malah marah dan menuduh Skylar hanya main-main dengannya. Bahkan saking marahnya, tanpa sengaja Will mengatakan bahwa dirinya adalah anak yatim piatu yang masa kecilnya selalu dianiaya oleh ayah angkatnya. Padahal Skylar sengaja mengajak Will karena ia benar-benar mencintainya dan ingin membantu Will dalam meraih kesuksesannya. Namun rasa ketakutan yang terus menghantui Will membuatnya, I want to be in your life. I don't love you. Ditambah lagi saat Profesor Gerald memarahi Will karena ia telah mengacaukan wawancaranya dengan perusahaan McNeil. Di sana si profesor mengingatkan bahwa banyak sekali pekerjaan yang layak yang telah menunggunya. Namun karena kesal, Will malah merendahkan profesor karena tak bisa memecahkan soal matematika yang menurutnya itu sangat gampang. Untuk menenangkan pikirannya, Will pun menemui Dr. Sean lagi. Di sana ia mengeluhkan kenapa setiap orang ingin sekali melihat Will sukses dan mendapatkan pekerjaan yang terhormat. Padahal menurut Will, tukang pel juga salah satu pekerjaan yang terhormat. Mendengar itu, Dr. Sean pun langsung menanyakan tentang keinginannya di masa depan. Namun karena Will hanya menanggapinya dengan bercandaan, Dr. Sean pun langsung mengusirnya. Keesokan harinya, Will bercerita pada Chucky jika Skylar pergi meninggalkannya ke California. Ia juga mengeluh kenapa semua orang menginginkan Will sukses, termasuk kekasihnya sendiri. Di sana, untuk pertama kalinya, Chucky memberikan sebuah nasihat pada Will. Ia berkata bahwa Will harus bersyukur dengan kemampuan jenius yang tidak semua orang bisa miliki. Dan ternyata selama ini Chucky juga menginginkan Will memanfaatkan kelebihannya itu dan tidak terus-terusan hidup seperti dirinya. Bahkan Chucky ingin sekali merasakan bagaimana rasanya punya sahabat yang sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Will pun kembali menemui Dr. Sean untuk meminta maaf. Namun di sana ia tak sengaja mendengar pertengkaran Dr. Sean dan juga profesor yang tengah bertengkar karena Profesor Gerald ingin cepat-cepat menyembuhkan Will. Sementara Dr. Sean tak bisa memenuhinya karena Will masih mempunyai trauma untuk percaya dengan orang lain. Karena Will pernah diabaikan oleh orang yang seharusnya paling mencintainya, yaitu kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ia selalu menjauhi orang-orang yang akan meninggalkannya, seperti apa yang ia lakukan kepada Skylar. Dengan perasaan bersalah yang begitu besar, Will pun mencoba memasuki ruangan tersebut. Setelah melihat daftar catatan kriminal Will, Dr. Sean mencoba menceritakan kisah masa kecilnya yang selalu dianiaya, di mana kisah tersebut sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Will, hingga membuatnya It's not your fault. I'm so sorry. Fuck that, okay? Hari-hari berikutnya, Will terus memikirkan perkataan Dr. Sean. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri untuk melangkah maju dengan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan McNeil. Ia juga menceritakan keputusannya ini pada Dr. Sean, yang membuatnya cukup bangga dengan pilihan Will. Namun untuk lebih meyakinkan, Dr. Sean pun kembali bertanya, "Apakah ini yang kamu inginkan?"
Dan tak lama setelah Will pergi, Profesor Gerald datang dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu Will. Ia juga meminta maaf atas sikapnya yang terlalu ambisius untuk menolong Will. Lagi-lagi perkataan Dr. Sean membuat Will sadar akan keinginannya yang sebenarnya. Ia pun memberikan sepucuk surat pada Dr. Sean yang mengatakan bahwa ia akan segera pergi